Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, senang sekali kita boleh berjumpa dalam perjumpaan yang penuh dengan sukacita ini. Dan marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi Filipi pasal yang ketiga ayat 1b sampai ayat yang ke-16 yang berbunyi begini. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang aku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh melewati tahun 2023 dengan segala baik, dan kita pun boleh memasuki tahun ini, tahun 2024 dengan segala harapan, dengan segala rencana, dengan segala hal yang kita rindukan terjadi untuk kebaikan kita. Dan kita pun percaya bahwa tahun ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana tahun-tahun yang telah kita lewati, kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan, kita diberkati Tuhan, maka di sepanjang tahun ini juga kita mengharapkan hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melupakan apa yang sudah lalu, melupakan apa yang sudah lewat, dan mengharapkan yang terbaik terjadi di masa yang akan datang merupakan suatu hal yang dirindukan oleh banyak orang. Hal itu juga dikalimatkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, khususnya pada pasal yang ketiga ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa tujuan yang tertinggi dan terutama dalam kehidupan saudara-saudara? Apakah pencapaian-pencapaian yang telah saudara-saudara terima saat ini merupakan sesuatu hal yang tertinggi, yang terutama dalam kehidupan saudara-saudara? Atau masih adakah hal-hal lain yang saudara-saudara pikirkan, saudara-saudara rencanakan, saudara-saudara harapkan terjadi dalam kehidupan kita?
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pasti memiliki harapan dan rencana untuk kehidupannya. Tetapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan hari ini, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, tetapi juga bagi kita sekalian yang ada hidup di masa sekarang ini, untuk benar-benar menaruh percaya kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Paulus tidak menginginkan yang lain kecuali hidup bagi Yesus Kristus. Paulus ingin meraih hadiah surgawi. Hal itu disampaikan dalam pasal yang ketiga ini. Sebenarnya saudara-saudara, perdebatan senantiasa terjadi untuk hal-hal tertentu dalam kehidupan manusia di mana dia ada. Hal itu juga terjadi bagi jemaat yang ada di Filipi. Ketika ada perdebatan, ketika ada perseteruan, perbedaan pendapat, di mana orang-orang Yahudi asli mengatakan bahwa orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan haruslah disunat. Orang-orang yang menginginkan agar semua orang yang baru mengimani Tuhan Yesus Kristus harus mentaati hukum Taurat, disapa dalam bacaan kita, yaitu anjing-anjing, yaitu pekerja-pekerja yang jahat, yaitu penyunat-penyunat yang palsu. Mereka adalah orang-orang yang harus diwaspadai dalam pertumbuhan iman yang ada di jemaat Filipi. Kenapa hal ini diingatkan Paulus kepada mereka? Karena orang-orang ini bersikeras pendapat mereka harus dipertahankan dan harus dilakukan. Karena ternyata di jemaat di Filipi ada juga orang-orang yang tidak bersunat. Nah, tuduhan-tuduhan yang keras terhadap orang-orang yang tidak bersunat ini menyudutkan mereka, membuat mereka ada dalam suatu keterpurukan. Karena itu saudara-saudara, Paulus mengingatkan mereka untuk senantiasa bangkit. Dia mengingatkan bahwa hal-hal lahiriah itu ada, hal-hal lahiriah itu penting. Tetapi apa yang menjadi utama, itu yang lebih penting. Paulus katakan, kalau berbicara tentang lahiriah, dia memperlihatkan dirinya, dia menjelaskan tentang keadaan dirinya. Dia adalah seorang yang dahulu melakukan hukum Taurat secara tertib, secara teratur. Dia adalah orang yang taat dalam kepintarannya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dia dibimbing oleh Gamaliel. Paulus ini adalah seorang yang pintar. Bukan berarti dia adalah seorang yang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di mana dia tidak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Tetapi Paulus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang termasuk orang yang bijaksana, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dia memperlihatkan itu di dalam pengenalan akan dirinya secara lahiriah. Dia adalah seorang yang adalah Ibrani asli, saudara-saudara. Dia adalah seorang keturunan, khususnya keturunan dari kaum Benyamin, saudara-saudara. Dan ini memperlihatkan bahwa dia benar-benar adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara, dia mengatakan bahwa dahulu yang dia anggap sebagai sesuatu yang penting, dahulu dia anggap sebagai sesuatu yang berharga, ketika dia hidup di dalam Kristus Yesus, maka semuanya ternyata itu adalah sampah. Apa yang harus dilakukan dengan sampah? Sampah harus dibuang, sampah harus disingkirkan, sampah harus dipunahkan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Hal-hal yang kita anggap penting, hal-hal yang kita anggap berharga, mari kita singkirkan semuanya itu kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menganggap hal-hal lain di luar itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja. Kita diharapkan untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 di sini, saudara-saudara, ada satu aktivitas yang dilakukan oleh Paulus. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kerinduannya, harapannya untuk hidup di dalam Tuhan membuat dia bersemangat untuk menjalani kehidupan. Saudara-saudara, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan penuh kesukacitaan, dia mau hidup di dalam Tuhan. Ayat yang menjadi ayat emas bagi orang-orang tertentu, yaitu ketika mau melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan, saudara-saudara, merupakan suatu harapan yang indah bagi kita. Bagi kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini, tahun ini, kita percaya kita ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan yang kuat. Berperkara dalam kehidupan kita, mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sekalipun proses yang teralami dan dialami, tidaklah dikatakan mudah. Tetapi yang pasti,
Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah untuk melakukan tujuan Kristus terjadi dalam kehidupan yang sementara kita jalani ini. Apa yang terutama, apa yang tertinggi yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah untuk memuliakan Dia. Mari saudara-saudara, dengan penuh semangat kita jalani kehidupan kita, dan dengan segala ucapan syukur, kita mau senantiasa ada dalam tangan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.